Oke, sahabat penghobi tanaman anggur. Hari ini saya kembali berbagi pengalaman tentang pembentukan tajuk atau pembentukan rambatan tanaman anggur dengan sistem teralis pagar ya. Ini adalah tanaman anggur saya yang sudah berusia lebih dari 1 tahun dan sudah pembuahan ketiga ya. Ini banyak beri kecil ya, pembuahan ketiga. Tapi yang penting hari ini adalah saya ingin membagikan bagaimana cara pembentukan tajuk atau rambatan tanaman anggur ya, yang mungkin sebagian kawan-kawan penghobi yang nanti ingin membuat rambatan sistem teralis pagar ya. Jadi yang pertama, setelah kita tanam ya, setelah kita grounding di tanah ataupun di pot, tidak ada masalah ya. Sistem ini di pot juga boleh ya, ataupun langsung tanam di tanah juga boleh. Nah, ini tanaman saya yang sudah berusia lebih dari 1 tahun ini ya, kalau nggak salah ini sudah 13 bulan, pembuahan ketiga sudah ini. Jadi setelah kita tanam ini ya, saya langsung dari sini aja. Setelah kita tanam, jadi kita biarkan dulu tanaman ini nanti naik ke atas ya, naik ke atas paling tidak 1,5 sampai 2 meter. Kita buat pasangi ajir ya, ajir itu sampai 2 meter ya, 1,5 sampai 2 meter. Setelah sampai 1,5 sampai 2 meter, kita buatkan rambatannya dengan patok gini. Kalau saya buat ini patok ulin ya, 2 buah, yang di sini 1, jadi 2 buah. Kemudian kita beri tali atau kawat atau bambu atau kayu ya, yang di bawah sini untuk rambatan batang sekundernya nanti ya. Terserah kawan-kawan mau dari kawat, saya ini dari kawat ya, dari bambu boleh, dari kayu boleh, dari tali pun boleh sebenarnya, tidak masalah. Pakai, bila perlu pakai bahan-bahan yang ada di rumah. Nah, jadi setelah sampai 2 meter tadi, baru belokan. Nah, ini belokan. Nah, ini saya belokkan ke sini. Yang lebih bagus tuh lurus. Nah, gini. Nah, ya, lurus. Nanti baru belokan ke sini ya. Kalau memang rambatannya ke kiri ya, atau mungkin rambatannya ke kanan, boleh aja. Ke kanan boleh, ke kiri. Ini saya karena memaksimalkan rambatan, saya belok ke sini. Cuma sebenarnya ini tidak direkomendasikan untuk belok ini. Ini salah satu nanti bisa menghambat nutrisi. Nah, ya, jadi setelah dibelokkan nanti ya, misalnya kita mau bikin panjang 2 meter ya, setelah 2 meter seperti saya ini, potong ujungnya di sini ya, potong ujungnya dengan maksud bahwa kita melakukan penyetopan nutrisi di sini, dan nutrisi akan terfokus kepada tunas-tunas air yang tumbuh di ketiak daun di sini, di cabang sekunder ini. Nah, setelah dipotong nanti dia tunas air ini akan tumbuh semua ya. Nah, untuk pemilihan ya cabang pembuahan nanti ya, setelah terbentuk cabang sekunder ini ya, cabang sekunder ini di cabang primer ya, mohon maaf saya ulangi, ini disebut cabang primer ya. Nah, sampai di sini setelah berbelok ini disebut dengan cabang sekunder. Nah, setelah kita stop di sini nanti akan muncul tunas-tunas air itu tumbuh. Inilah disebut dengan cabang tersier atau cabang pembuahan. Nah, jadi nanti kita pilih ya, kita pilih yang sekira ada jarak ya. Kalau saya ini 1, ini saya buang ya. Kemudian ini 1 lagi,
saya buang satu, ya jarak 1-1 lah, yang sekira. Ada juga jarak 2 ini sama ini ya. Kemudian ini setelah yang cabang yang nggak terpakai, kalau pohon masih kecil itu jangan dihabiskan dulu. Sisakan 1-3 daun dengan maksud dia untuk membantu fotosintesis. Ya, jadi bisa bantu fotosintesis karena kan semakin banyak daun dia fotosintesis semakin baik. Nah, jadi sisakan yang nggak terpakai ini karena pohon masih kecil ya, 1-3 daun. Nah, setelah cabang tersier ini kita dapat, kita biarkan dia naik ya. Naik antara 1,5 sampai 2 meter panjangnya. Baru kita stop lagi. Nah, kita stop, ini anggap ini ya. Nah, ini saya stop. Nah, setelah 1 sampai 1,5 sampai 2 meter, kita stop. Ujungnya kita potong ya. Dengan harapan nutrisi itu terfokus di cabang pembuahan. Ini cabang tersier atau cabang pembuahan. Nah, ini saya stop. Juga di ujung sana tuh ya, itu semua saya stop sudah. Ini panjangnya saya kurang lebih 2 meter ini, karena sini sudah kemarin 1,5 meter ya, ini saya potong sudah di sini pembuahan. Itu panjang lagi 1 meter, sekitar 2 meter ya panjangnya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apabila tumbuh tunas air di ketiak daun, itu diapakan? Nah, seperti saya bilang, karena pohon masih kecil, sisakan saja 1 daun dulu, jangan dihabiskan semua. Misalnya tumbuh seperti ini. Nah, ini kan, nah di ketiak daun seperti ini tumbuh, kita sisakan 1 daun. Ya, 1 daun kita sisakan. Dengan maksud dia membantu proses fotosintesis. Nah, jadi nanti setelah batang berwarna coklat seperti ini ya. Ini kan batang tersier berwarna coklat, kita akan melakukan persiapan pembuahan ya. Jadi intinya kalau pohon kita subur itu yakinlah pasti akan keluar buah. Nah, jadi itu ya pembentukan tajuk rambatan sistem teralis pagar. Nanti akan saya buatkan juga dengan sistem teralis Y, kemudian sistem teralis lingkaran untuk di pot biasanya ya. Kemudian juga sistem para-para. Cukup ya, terima kasih. Salam sehat, salam pengangguran dari Kalimantan Selatan.